Pemirsa, kebakaran besar terjadi di kawasan permukiman padat penduduk di Kapuk Muara, Jakarta Utara saat perayaan Idul Adha. Api membakar ratusan bangunan rumah warga yang berdiri di atas lahan seluas 3 hektar di Jalan Empang Damai Rawa Indah. Sedikitnya 3.200 jiwa atau sekitar 800 kepala keluarga terpaksa mengungsi akibat peristiwa ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mendirikan sejumlah tenda darurat untuk menampung para korban. Dinas Sosial dan BPBD DKI Jakarta juga turut menyalurkan bantuan logistik dan makanan sejak Jumat malam lalu. Sementara itu, pemirsa, korban kebakaran di Kampung Rawa Indah, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, ini terpaksa mengungsi di kandang kambing yang tak jauh dari tempat posko pengungsian didirikan. Hal ini lantaran tenda pengungsian yang didirikan oleh pemerintah sudah penuh oleh korban kebakaran lainnya. Ada 2 kepala keluarga yang terpaksa mengungsi di kandang kambing karena 13 tenda pengungsian sudah penuh. Salah satu pengungsi mengaku terpaksa untuk tinggal di kandang kambing bersama suami dan kedua anaknya karena tendanya penuh dan rumah mereka sudah dilalap sejago merah. Pengungsi berharap agar tenda di pengungsian ditambah sehingga pengungsi tidak berdesakan di dalamnya. Habis bakaran tadinya hilang, Bu. Tapi kasih makan beneran. Masih trauma kali. Lalu bagaimana kondisi terkini dan juga kondisi para korban begitu ya, terutama tadi korbannya ada ratusan bahkan sampai 800. Iya. Sudah ada rekan kita Margareta Novita di sana. Selamat pagi Margaret, bagaimana kondisi dari korban terkini di sana? Ya, Reza, Mala, dan juga pemirsa, saat ini saya berdiri di TKP terjadinya kebakaran yang melanda wilayah Kapuk Muara pada Jumat lalu. Dan memang di sini bisa dilihat bahwa situasinya ini hanya tinggal puing-puing saja yang tersisa dari rumah-rumah warga. Dan di sini memang banyak rumah-rumah yang semi permanen, pemirsa, sehingga memang tidak dibangun secara proper begitu. Memang banyak yang didirikan dari triplek, kemudian juga kayu dan seng seperti itu. Dan memang ini bisa dilihat bahwa di sini banyak tumpukan-tumpukan kayu beserta pondasi-pondasi yang terlahap si jago merah pada Jumat lalu. Dan memang untuk pagi hari ini kami melihat banyak warga yang masih berpatroli ini mengelilingi rumah-rumah yang sudah terbakar untuk melihat apakah masih ada barang yang bisa diselamatkan. Adapun juga tadi saya melihat salah satu warga ini sejak tadi pagi memukul-mukul kerangka besi untuk diambil besinya seperti itu, pemirsa. Sehingga memang apa yang tersisa dari rumah-rumah yang sudah terbakar kemarin masih mereka cari dan kemudian masih mereka ambil juga. Nah, pemirsa, tak jauh dari TKP ini lokasi kebakaran di sini di belakang saya ini, pemirsa, ada pengungsian salah satu keluarga yang tidak kebagian tempat di tenda, pemirsa, sehingga harus terpaksa mengungsi di kandang yang ini merupakan kandang hewan yakni kambing. Nah, di sini saya mau ajak pemirsa untuk langsung tanya-tanya. Selamat pagi Pak Miska. Pak Miska, boleh wawancara sebentar bersama kami? Ya, pemirsa, ini merupakan tempat pengungsiannya yang terpaksa mereka harus mengungsi karena tenda yang didirikan, tenda pengungsian kemarin hanya didirikan sekitar 9 tenda pada hari Jumat. Dan memang beberapa keluarga ini tidak bagian tempat karena banyak sekali keluarga. Di sini ada sekitar 800 kakak yang terdampak sehingga memang tidak mencukupi di area tenda pengungsian karena baru didirikan 9 pada waktu itu. Dan memang untuk saat ini kondisinya di tenda pengungsian sementara ini di kandang kambing memang tercium aroma yang kurang sedap ya, pemirsa. Karena di sini pun masih ada hewan. Tadi kami sempat melihat masih ada 1 kambing, tapi ini sepertinya sedang bersembunyi nih kambingnya, pemirsa. Dan ya, pemirsa, dan memang untuk kondisinya ini memang hanya ada karpet saja, pemirsa, tidak ada kasur. Dan memang para pengungsi yang di sini
hanya tidur seadanya saja pemirsa. Kita langsung saja tanyakan kepada Pak Miskah ini, Pak Miskah yang mengungsi di tempat ini, bagaimana ceritanya beliau ini bisa memutuskan bersama keluarga untuk mengungsi di kandang kambing. Selamat pagi Pak Miskah. Pak Miskah, mungkin bisa diceritakan ini bagaimana akhirnya memutuskan untuk mengungsi sementara di sini? Ya, daripada nggak ada tempat sementara ya kita mending sementara di kandang kambing dulu gitu loh. Ya, soalnya kan yang dipikirin masalah keluarga banyak ya. Ya udah sementara mah pada ngumpul di kandang kambing. Ya, udah. Baik, kalau rumah Bapak sendiri berarti dekat ya dengan kandang kambing ini? Ya, dekat ya. Kalau kandang kambing ini memang sudah permanen di sini berdirinya atau ini baru didirikan untuk kurban atau seperti apa nih Pak? Kalau ini kan sementara Bu, bisa tiap tahun kan biasa jual hewan korban. Nah, berhubung tendanya belum dibongkar ya sementara buat ngungsi saya pribadi sendiri di sini gitu keluarga ya. Oke Pak Miskah, ini mengungsi bersama siapa saja nih Pak? Ada satu keluarga, apakah ada anak-anak juga, ada ibu-ibu? Ya kalau paling keluarga mah paling istri, saudara ya. Sementara anak-anak masa saya suruh saya ungsin di kampung dulu sementara sekarang mah. Tuh. Kalau istri hari ini masih tidur di sini atau tinggal di sini? Ya, sekarang udah pindah ke tempat itu pengungsian ya. Sejak kapan itu Pak pindahnya istri? Kalau nggak salah malam Sabtu ya, malam Sabtu udah mulai pindah ya. Lalu yang menghuni di sini berarti ada berapa orang nih Pak sisanya nih? Tinggal sisa 4 orang aja, keluarga-keluarga, saudara gitu aja. Pak, waktu kejadian terbakarnya Kapuk Muara ini mungkin boleh diceritakan nih Pak, Bapak sedang berkegiatan apa, kemudian keluarga sedang di mana? Ya, kegiatan saya habis ngirim pesanan kambing, nah habis itu saya mau mandi, mau sholat Jumat, nah udah tiba-tiba ada yang riak api katanya, udah nggak lama pas saya naik ke atas api udah gede, ya udah saya langsung keluar. Baik Pak, kemudian juga ini tadi saya sempat dapat cerita Bapak menjebol tembok ya Pak ya? Ya itu kan saya namanya warga larinya ke sini semua Bu, jadi saya juga udah di luar, nah itu kan warga yang rame-rame, saya juga nggak tahu udah itu aja. Kalau nggak ini dibongkar, otomatis banyak warga yang korban ini Bu, banyak orang kan nggak ada akses buat dia ini apa sih namanya lari itu ya. Pak, kalau untuk MCK-nya sendiri ini kehidupan sehari-hari masak, makan itu akhirnya gimana nih Pak? Ya kita nunggu itu aja dari apa namanya bantuan apa sih namanya kayak semacam bansos gitu loh. Iya. Ini memang sudah langsung datang cepat bantuannya seperti itu Pak atau harus menunggu nih kemarin bantuannya? Kalau masalah bantuan apa ya semacam makanan kayaknya pas kan siang kejadiannya ya kalau nggak salah itu malam udah pada datang itu bantuan itu ya. Bapak ini sempat terpikirkan nggak untuk mengungsi di rumah kerabat seperti itu atau memang pada saat itu sedang panik jadi sampainya semampunya saja ini menyelamatkan diri? Ya tadinya kan pengen ngungsi di tempat saudara temen ya udahlah kita ambil pucan di sini aja lah ya enak-enak udah di sini aja ya. Berarti Pak Miskah bersama keluarga ini sempat tidur bareng hewan juga nih? Iya. Ada apa aja Pak? Mungkin kambing, sapi, ayam? Ya kan kalau buat itu mah cuman begini doang nih Bu, cuman ya berhubung nggak bekas kandang kambing ya udah. Jadi sementara keluarga suruh pada ngumpul di sini kan waktu kemarin kan tenda kan belum ada, ya udah pada ngumpul sih. Bahkan warga di sono juga yang dari belakang banyak kan ke sini Bu, ngikut ngungsi sama saya gitu loh ya. Ya baik Pak, mungkin terakhir ini harapan dari Pak Miskah sendiri selain pengungsian yang layak mungkin butuh bantuan apa, selimut kah Pak, kasur, kan ini pasti tidurnya dinyamukin ya Pak ya? Ya yang jelas mah ya itu ya masalah selimut, kasur ya buat sementara apa namanya ngungsi kan nggak ada tempat alas tidurnya itu Bu, ya kasihan warga-warga yang lain tuh ya tidur cuman alasan itu doang tuh karung, koran ya.
Pak, untuk harapan hunian ini Pak, ini kan rumah Bapak rata dengan tanah, mungkin ke depannya seperti apa nih Pak? Apakah sudah ada rencana untuk semisal pindah mengungsi ke tempat lain? Ya sementara mah kita di sini dulu, kalau misalnya ada rezekinya mungkin secepatnya saya bangun gitu. Masih menunggu sampai aman ya Pak ya? Ya. Baik Pak Miska, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Kami turut bersedih atas kejadian ini, semoga tidak terulang lagi ya ke depan. Terima kasih Pak. Mari ya. Pemirsa, itu tadi percakapan saya dengan pengungsi yang memang mengungsikan dirinya karena tidak kebagian tempat di tenda pengungsian di kandang kambing yang ada di belakang saya, dan memang mereka ini berharap supaya tenda pengungsian ini ditambah, dan informasi yang kami dapatkan terakhir ini sudah bertambah dari 9 tenda pengungsian menjadi 13. Nah, ininya nanti mereka juga minta agar terus ditambah, kemudian juga untuk bantuan seperti kasur, selimut, logistik, dan juga obat-obatan ini juga diperlukan, sehingga bagi pemirsa yang ingin memberikan bantuan bisa langsung datang ke sini dan menyalurkan ke sini. Kembali ke studio, Reza Mala. Baik, terima kasih laporan langsung Margareta Novita dari lokasi kebakaran di Kapuk Muara.